Bismillahirrahmanirrahim. Istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa i'jabuha aslu kulli ma'siyah wa aslu jami'i sifatil mazmuman. Bermula menganggap baik diri, menganggap baik diri, menganggap bersih diri, dan takjub dengan diri, itu merupakan sumber segala maksiat dan sumber sekalian sifat-sifat yang tercela. Kita merasa diri kita ini sudah baik, kita merasa diri kita ini sudah bersih. Nah, apabila kita merasa demikian itu, maka perasaan itu adalah merupakan sumber kemaksiatan dan sumber segala sifat-sifat yang tercela. Pamanistahsanaha wa zakkaha wa a'jabaha istaulat alaihi al-ghaflah wa man istaulat alaihi al-ghaflah ghalabathu syahwah wa man ghalabat alaihi syahwah waqa'a fil ma'asi. Barang siapa yang merasa sudah baik dirinya, merasa dirinya sudah bersih, maka berkuasalah atasnya kelalaian, kelingahan. Orang kalau sudah merasa dirinya baik, sudah merasa dirinya itu bersih, sudah merasa dirinya ini kada ada lagi penyakit, maka dia akan lalai daripada mengawasi dirinya. Dia akan malas menambah ilmu pengetahuan. Dia akan malas menambah amaliyah-amaliyah karena sudah menganggap dirinya baik. Orang yang merasakan dirinya sudah baik, orang yang merasa dirinya sudah bersih, dia akan lalai. Dan orang yang lalai itu dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan yang negatif, yang tidak baik. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, oleh keinginan-keinginan jahatnya, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa." Dengan tegas Allah berfirman, jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Jangan merasa harat, jangan merasa sudah pa'alimnya, jangan merasa sudah pembanyaknya ibadah, jangan merasa tinggi ilmu. Allah yang tahu siapa-siapa orang yang takwa kepadanya itu. Nah, jadi memuji diri itu berarti adalah menganggap dirinya baik. Setiap orang yang memuji dirinya, maka berarti dia menganggap dirinya baik. Bila menganggap dirinya itu baik, maka orang ini pasti akan jatuh dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ujar Nabi, ada 3 yang membinasakan. Salah satunya beliau menjawab, wa i'jabul mar'i binafsih, takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Wa adamur ridha bin nafsi wa su'uz zanni biha wa tuhmatu biha aslu kulli ta'atin wa aslu jami'i sifatil mahmudat. Ketiadaan ridha dengan diri, dia merasa dirinya nih kada baik,
dan buruk sangka dengan dirinya, buruk sangka dengan diri sendiri, dan tidak percaya dengan diri sendiri, itu merupakan sumber segala taat, sumber segala taat, dan sumber sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa banyak penyakit, kalau kita merasa diri ini hina, nah itu adalah sumber kebaikan, sumber segala sifat yang terpuji. Paman istakbahaha wa asa'adh-dhanna biha wattahama biha intabaha wa tayaqqaza wa tatabba'a uyubaha wa raqabaha. Barang siapa yang merasa dirinya itu jahat dan dia berburuk sangka dengan dirinya dan dia tidak percaya dengan dirinya, maka dia akan bangun, dia akan jaga, dan dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan akan mengawasi dirinya. Dan itu adalah sumber segala ketaatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa kita ini disuruh memandang diri ini kotor, disuruh memandang diri kita ini banyak punya penyakit-penyakit rohani, dan memang banyak punya penyakit. Memang kita banyak punya penyakit-penyakit yang mesti diobati, yang mesti diawasi. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsih." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi seseorang yang baik, Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Penyakit kita, penyakit diri kita. Pertama, misalnya tulul amal. Artinya tulul amal itu kita merasa bahwa kita ini hidup lebih lama lagi. Kita menyangka bahwa minggu depan kita masih hidup. Kita menyangka diri kita ini bulan depan masih hidup. Kita menyangka bahkan tahun depan masih hidup. Nah, ini adalah penyakit. Bila kita merasa bahwa kita ini bulan depan, minggu depan masih hidup, berarti itu penyakit diri kita. Penyakit. Dan penyakit ini merupakan penyakit dalam yang berakibat macam-macam. Kalau kita merasa masih lawas lagi hidup, satu, kita menunda-nunda tobat. Nah, itu akibatnya. Kayak orang panas dalam, akibatnya timbul sariawan, timbul rakungan sakit, timbul macam-macam. Nah, sama ini, orang yang merasa bahwa bulan depan, tahun depan masih hidup, satu, menunda-nunda tobat, kayak nagin tobat. Menunda-nunda amal salih, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu. Nah, ini penyakit. Jadi kalau ada dalam diri kita penyakit yang namanya tulul amal, itu wajib hukumnya kita mengobati supaya jangan ada lagi tulul amal itu. Nah, itu pertama penyakit kita, tulul amal. Yang kedua, mungkin penyakit rata-rata kita adalah tamak. Tamak bid dunia wa qanaah bil akhirah. Tamak. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang. Urusan-urusan harta duniawi merasa kurang. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa belum cukup. Dan selalu hendak menambah, selalu hendak menambah. Nang bisa buah hendak dua, nang dua hendak tiga, tiga hendak empat. Nah, ini adalah
Uyubun nafsi ini penyakit. Akibatnya apa orang yang punya penyakit tamak ini akibatnya banyak akibatnya. Satu, mau mengangkat embunuran. Batas tanah misalnya, di sini mau mengangkat. Nah, ini tamak. Kalau cukup lawan yang ada. Inya mengejar apa yang dicarinya walaupun dengan jalan yang haram untuk memenuhi targetnya. Nah, ini akibat penyakit yang ada pada diri kita, tamak. Otomatis orang tamak itu kikir karena takutan berkurang. Nah, kikir. Nah, dan itu ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita ini baik, menganggap diri kita ini sudah bersih, menganggap diri kita ini mulia, padahal ada penyakit-penyakit seperti itu di dalam diri kita. Penyakit yang ada dalam diri kita lagi ada riya, itu sudah ada riya. Beramal, beribadah itu bukan karena Allah. Ada juga orang beramal, beribadah itu karena Allah, tapi minta dibalas di dunia. Riya juga. Orang baca surah Waqiah mudahan dapat rezeki berlimpah ruah. Orang membaca amalan ini supaya jadi orang dimuliakan oleh manusia. Orang baca amalan wirid ini supaya dihormati oleh manusia. Walaupun dia itu karena Allah, tapi tujuannya manfaat amalan itu dalam dunia. Nah, ini pun kalau ada dalam diri kita penyakit. Nah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah memperlihatkan kepada kita penyakit-penyakit diri kita. Pemarah. Pemarah itu penyakit. Sedikit sarik. Kalau marahnya itu marah fillah, itu disuruh. Arti marah fillah itu marah di jalan Allah. Nah, ada orang yang melanggar hukum Allah, dia marah. Melanggar hukum Allah. Ada pemarah ini kada. Kalau ada sesuatu yang kada cucuk lawan inya, marah. Nah, itu pemarah ngarannya. Dan pemarah ini penyakit, bisa berakibat dendam, bisa berakibat berniat buruk kepada orang lain. Nah, bermula dari pemarah. Orang yang merasa dirinya pemarah itu wajib hukumnya fardu ain menghilangkan penyakit pemarah itu. Sebab dengan adanya marah itu kita dipermainkan syaitan. Seperti bola, ditendangnya ke sana, tendangnya ke sini. Dan orang yang sudah pemarah itu berkata-kata yang tidak terukur lagi. Kada tahu orang tua, kada tahu kuitan, kada tahu siapa. Bila sudah marah itu macam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran, wal kazimin al ghaiza, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada sombong dalam diri kita. Nah, semua itu penyakit, tetapi penyakit ini selama kita masih hidup, nah, belum kelihatan, belum terasa. Begitu kita mati, maka penyakit ini akan menjadi serigala, menjadi kala, menjadi ular yang menggigit kita. Nah, penyakit itu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah perlihatkan kepada kita tentang penyakit diri kita. Nah,
Jadi wajib kita nih baubat. Nah, kamana baubat lawan orang nang mengerti masalah itu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nang mana pemarah baubat pang. Nah ulun ini pemarah benar apa ubatnya nah? Napa ubatnya? Ulun ini pendendam napa yuk ubatnya supaya ampih pendendam itu? Ulun ini tulul amal, napa yuk ubatnya supaya ampih tulul amal tuh macam apa caranya? Jarang orang ada yang berubat seperti itu. Kalau sakit pinggang, lu ancap mencari tukang urut kemana-mana. Sakit awak cari ubat itu ini. Padahal sakit-sakit jasmani ini begitu kita mati tamat penyakitnya. Begitu kita mati hilang sakit. Tapi kalau penyakit rohani tadi begitu kita mati, nah disitulah mulai timbul penyakit. Marah berubah menjadi kala, dendam berubah menjadi ular, ini berubah menjadi serigala yang selalu menggigit menerkam kita. Dan itu berlaku sejak dicabutnya nyawa kita sampai kayaknya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.